العالمين صلوا على هذا النبي الهاشمي المعظم صلوا على هذا النبي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa azim wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para guru-guru kami yang mulia, al-mukarram wal muhtaram Bapak Kiai Haji Dawam Sartoni SIP, al-mukarram Bapak Kiai Haji Atok Ramli Mustafa MSI, Al-Mukarram Bapak Ustaz Hasanuddin, Kepala MTS, MA, dan SMK, beserta para Dewan Guru, Putra Harapan Putri yang saya cintai dan yang mencintai saya. Kalaulah ada sebuah pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tak bisa bersilaturahim. Maka di awal jumpa saya kali ini boleh saya kenalan. Boleh? Boleh? Kalau nggak boleh saya pulang. Alhamdulillah saya punya orang tua memberikan saya nama dari semenjak saya dilahirkan sampai saya dewasa. Dari saya imut-imut sampai saya nama saya Ahmad Syafi'uddin Abdullah, itu nama pendek saya. Nama panjang saya Ahmad Syafi'uddin Abdullah Ubaidillah Habibullah Abdullah Al-Fatihah. Kalau Bapak mau panggil saya Ahmad, boleh. Kalau Ibu panggil saya Syafi'i, kalau anak muda panggil saya Dani, saya tidak marah karena kata orang wajah saya mirip Ahmad Dhani. Yang di belakang komentar, bukan hanya mirip Ahmad Dhani tapi mirip Saiful Jamil.
Yang di belakang komentar Pak Ustadz kan ngaku-ngaku mirip Ahmad Dhani karena menang jenggotnya doang. Jangan salah, sekarang jenggot banyak modelnya. Yang pertama jenggot model habaib, yang kedua jenggot model kiai, yang ketiga jenggot model kambing. Kira-kira yang ini model apa? Astagfirullah. Pada hari ini saya bangga, saya kagum, saya salut sama Pondok Pesantren Nurul Huda. Yang telah mengadakan acara peringatan Maulid sungguh luar biasa. Saya turun dari kendaraan, saya masuk ke tempat ini, Masya Allah, jamaah yang hadir sampai luar-luar. Karena tempatnya di luar. Semua tersusun rapi dan keren. MC-nya keren. Tim rebana hadrohnya keren. Saya doain tim hadrohnya bisa tampil di Indosiar. Tahun 2050. Ketua panitianya keren, ketua yayasannya keren, kepala sekolahnya keren, jamaahnya keren, yang ceramah alhamdulillah. Mudah-mudahan semua yang terlibat dan mensukseskan acara pada hari ini menjadi media, dimudahkan oleh Allah masuk ke dalam surga. Tukang sound system masuk surga sama sound-soundnya. Tim hadroh masuk surga. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua kita yang hadir pada pagi hari ini karena cinta kepada Allah dan Rasulnya dimudahkan oleh Allah berangkat ke Mekah. Adik-adik yang kakak hormati, masih pantas. Usia kamu dan saya nggak jauh beda. Kamu mungkin ada yang 14 tahun, saya 41 tahun. Cuma tinggal dibalik. Konsentrasi. Mana dia siapmu? Mana? 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 Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati dan memangnya begitu. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Mana pencinta Quran? Mana? Siapa? Di mana? Alhamdulillah. Tepuk tangan buat. Mohon maaf ya Pak Kiai, kami ceramahnya begini karena di depan anak-anak
Kalau dia nggak saya ajak ngobrol, saya ditinggalin ngobrol. Lanjut. Adek kakak tanya, siapa di antara kalian yang kenal Blackpink? Siapa di antara kalian yang kenal BTS? Siapa di antara kalian yang kenal Upin Ipin? Siapa di antara kalian yang kenal Lokomotif Thomas? Siapa di antara kalian yang kenal Pororo? Sekarang jawab pertanyaan saya semua dengan kompak dan semua tunjuk tangan. Siapa yang kenal dengan Nabi Muhammad? Alhamdulillah. Adek, kamu yang gemuk sini. Siapa namanya? Aldi. Kelas berapa? Kelas 11 MA. Kalau sudah besar mau jadi apa? Ultraman. Luar biasa, sepanjang saya ceramah di berbagai macam provinsi di Indonesia, baru ini saya tanya jamaah cita-cita Ultraman. Tapi luar biasa anehnya Ultraman pakai sarung. Saya tanya Ultraman habis sunat. Baik, Aldi, kenal sama Nabi Muhammad. Nah, kenalannya di mana? Melalui kegiatan peringatan Maulid, melalui pelajaran agama, melalui ilmu-ilmu yang diajarkan oleh guru kita. Maka Aldi, kita kenal sama Nabi Muhammad. Saya dari tadi pegangan Aldi, saya mau lepas beginiin. Aldi bisa baca sholawat? 1, 2, 3. Salatullah. Alhamdulillah. Karena Aldi sudah berani tampil, sudah baca sholawat, maka Aldi akan mendapatkan hadiah. Aldi, kamu pilih mau hadiah di kantong atas atau kantong bawah?
Yang di kantong atas aja. Yang di kantong atas. Baik. Sudah ditolak yang di kantong bawah. Deal? Deal. Kita lihat berapa yang ditolak Aldi. Luar biasa. Amplop dari panitia sebelah. Maksudnya panitianya ada sebelah. Aldi, tolong terima hadiah saya. Tolong bukanya nanti selesai acara. Insya Allah cukup buat 1 tahun. Dengan syarat cukup dipelototin. Ya, jangan lihat besar kecilnya, tapi lihat keikhlasan hati saya. Ketika orang memberi, jangan lihat nominalnya, tapi lihat keikhlasan orang yang memberi. Sekali lagi. Maka oleh karena itu ada maulid, ada maulud. Maulid memperingati hari kelahiran. Tanggal berapa Nabi dilahirkan? 12 Rabiul Awal tahun Gajah, 22 April 571 Masehi. Di mana Nabi dilahirkan? Di kota. Ada maulud, yaitu memperingati siapa yang dilahirkan. Maka ketika orang memperingati kelahiran Nabi sebelum tanggal 12, setelah tanggal 12 Rabiul Awal disebut maulud. Kata orang kampung saya namanya mauludan. Sama. Kalau penceramah lagi ngomong, yang lain dengerin, mauludan. Kalau penceramah lagi ngomong, yang lain pada ngobrol, namanya mauludan. Pada ongkok gitu, pada ngobrol. Maka pertanyaannya, kenapa kita mengadakan maulid? Kenapa kita mengadakan maulud sebagai bentuk ekspresi tanda cinta kita kepada Nabi? Kapan pertama kali maulid diadakan? Pada tahun 364 Hijriah. Siapa yang melaksanakan? Al-Imam Al-Mu'izz lidinillah. Terjadi kevakuman selama 350 tahun, lalu dilaksanakan kembali oleh Salahuddin Al-Ayyubi, yang pada saat itu umat Islam sedang berperang dalam perang salib. Maka dilantunkan, maka diumumkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi kepada seluruh ulama agar membuat bagaimana sirah Nabi untuk dibacakan kepada para tentara-tentara yang sedang berperang. Maka dibacakan kisah-kisah maulid. Begitu para tentara terkesima, bertambah semangat, sehingga mereka kemudian berperang, akhirnya dimenangkan oleh umat Islam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka kita mengadakan maulid sebagai bentuk ekspresi tanda cinta kita kepada Nabi, karena Nabi sangat cinta kepada kita. Di sini ada eskul muhadharah.
Intonasi dalam retorika ada naik, ada turun, ada naik. Kakak kasih tips yang mau jadi penceramah, belajar intonasi, bagaimana latihannya. Misalnya di rumah kamu tukang bakso lewat, manggil tukang bakso, jangan di depannya, biarin dia jalan jauh. Kalau sudah jauh, ambil aba-aba, latihan intonasi, manggil dengan suara kencang. Bakso. Teknik intonasi. Coba seandainya tukang bakso sudah jauh, manggilnya dengan intonasi napas tenggorokan, basah. Nggak dengar. Dalam teori retorika, nafas itu ada 3, nafas tenggorokan, nafas dada, nafas perut. Nafas dada untuk menyampaikan sesuatu yang terkesan berwibawa, ngucapin salam. Nafas tenggorokan melatih intonasi untuk bahasa dengan intonasi yang sedang, bertanya kabar. Nafas perut untuk melatih intonasi agar suara tinggi. Bagaimana caranya? Pakai pernafasan perut. Bagaimana cara pernafasan perut? Adek duduk yang tegak, yang manis, hilangkan pikiran gundah gulana, tatap mata saya, tatap mata saya. Pulpennya lepas, bukunya lepas, duduk yang tenang, rileks, jangan kentut, rileks. Saya kasih contoh teknik nafas perut, mengambil udara dari hidung melalui mulut, taruh di perut. Buang, masuk, buang, masuk, buang. Praktek, siap? Masuk, buang. Buangnya lewat mulut, bukan belakang. Masuk, buang, masuk, buang. Ini teknik kalau nanti ada yang tampil di Indosiar, udaranya dingin, pakai pernafasan perut, insya Allah kalian tidak grogi. Alhamdulillah. Ini Masya Allah, saya kagum, baru nyampe saya lihat ada ulama dari Maroko. Siapa namanya? Sama. Nah, tadi bahasa Indonesia, sekarang bahasa Arab. Man ismuka? Ismi Salman Nasrullah. What is your name? My name is Salman Nasrullah. What is your full name? Salman Nasrullah. Where do you come from? Dari Bekasi. Oke, saya suka dengan gaya pakaianmu. Kamu terinspirasi dengan siapa? Ulama. Ulama. Siapa ulamanya? Habib Umar. Habib Umar Al-Hafiz. Masya Allah. Saya doain biar kamu nanti suatu saat jadi pendakwah. Orang kalau cita-citanya jadi pendakwah sudah kelihatan dari segi salamnya. Saya minta tolong ucapin salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
luar biasa. Alhamdulillah, calon penceramah salamnya udah keren. Baik, kamu dapat hadiah dari kakak. Pilihannya pertama kantong kanan, kantong atas. Pilihan yang kedua kantong atas juga. Pilihan pertama apa yang kedua sama loh. Kamu dapat hadiah dari kakak. Pilihan pertama kantong atas, pilihan yang kedua kantong atas. Kamu pilih pertama atau kedua? Sama aja, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih. Lanjut. Sampai mana kita? Karena Nabi sangat cinta kepada kita. Bagaimana gambaran Nabi? Anta syamsun wa anta badrun. Kau ya Muhammad laksana matahari, kau ya Muhammad laksana bulan. Nabi kita dek ganteng, hidungnya mancung, alis matanya beriring, badannya tegap, kemana-mana lihat orang tersenyum, keringatnya wangi. Keringat kamu bau acem. Karena Nabi keringatnya wangi deh. Beliau kalau dari mana-mana diminta duduk oleh istrinya, buru-buru istrinya ambilkan sapu tangan. Bila wajah beliau contoh. Karena wangi, kadang suka dicium sama istrinya. Wangi. Saya tanya ibu guru selama nikah pernah ngelapin keringat suami? Apa Kiai pernah dilapin keringat sama istri? Besok para istri praktekin, suami pulang mancing. Kiai Imam Mahfuz pulang mancing. Silakan istrinya ngelapin suaminya. Kalau mau dicium silakan, insya Allah mabok. Maka adik Nabi kita ahsanun nas khalqan wa khuluq, sepaling bagus bentuk penciptaannya dan sepaling bagus akhlaknya. Bukan hanya fisiknya yang luar biasa, bagaimana keturunan beliau telah dijaga, dipelihara oleh Allah. Tarakus sifaha falam yusibahum ma'aruh min adami wa ila abihi wa ummi. Tidak pernah yang namanya keturunan Nabi melakukan perbuatan asifah, tidak pernah melakukan perzinahan. Kata Nabi, akhrajtu min nikah wala akhrajtu min sifah. Aku dilahirkan dengan sebab pernikahan, bukan dengan sebab perzinahan. Semua keturunan Nabi telah dipelihara oleh Allah. Dari siapa? Muhammad bin Abdullah. Adik, kalau kakak sebut nama, tolong sebut bin. Oke? Oke? Muhammad, Abdullah, Abdul Muttalib, Hashim, Abdi Manaf, Kilab, Murrah, Ka'ab, Lu'ay, Ghalib, Fihr, Malik, Nadar,
Kinana, Huzaimah, Mudrika, Ilyas, Mudar, Nizar, Ma'ad, Adnan, Ad, Udad, Hamaisha, Salaman, Banat, Hamal, Kidra, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, Tarukh, Narukh, Matusalih, Mikyail, Kinai, Anusi, Sis, Nabi Adam alaihis. Pegang mic. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibunya. susahnya jadi perempuan. Nanti kalau pakai rebana takutnya lagunya berubah. Bila ingin melihat ikan, beningkan dulu airnya. Udah. Susahnya jadi perempuan, harus selalu jaga iman, baik siang ataupun baik janda ataupun. Susahnya jadi laki, harus berangkat kerja tiap, cari uang untuk anak, juga modal buat kawin. Maaf, salah lirik. Juga modal buat naik haji. Saya dilihatin mau sama imam ya. Dan imam dengan kawin lagi langsung semangat semua. Ini Kiai Imam saya di organisasi LBNU, beliau divisi dakwah. Pimpinan saya, pimpinan tertinggi kami Kiai Haji Ato. Maka ini saya lagi ceramah di depan pimpinan saya. Ini sebetulnya lagi grogi nih. Ceramah depan pimpinan. Tapi Masya Allah, saya bukan lagi ceramah depan beliau, saya lagi muhadharah. Jadi kalaupun ada yang salah mohon maaf pimpinan. Lanjut. Sampai mana? Nabi fisiknya luar biasa, keturunannya luar. Maka inilah Nabi yang diutus buat kita umatnya, yang Allah telah nyatakan dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufun. Masya Allah, santriwati pesantren Nurul Huda ini hebat-hebat. Kakak baca ayat semua bisa melanjuti. Masya Allah. Kakak jadi pengen baca ayat lagi. Yang putri duluan, putra belakangan. Siap yang putri, kakak baca lanjutin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil.
luar biasa putrinya, Masya Allah. Yang putra jangan mau kalah sama yang putri. Saya baca ayat pasti semua bisa melanjutkan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil Masya Allah lil muttaqin. Yang di belakang Shadaqallahul Azim. Saya baca ayat ini pasti yang putra bisa semua. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi. Masya Allah. Yang di belakang astagfirullah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Amat berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat mengharapkan keimanan dan keselamatan bagimu, sangat penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Adik, Nabi sayang sama kita, Nabi cinta sama kita. Begitu cintanya beliau kepada kita, di saat beliau dalam kondisi sakaratul maut, di saat nafas berada di ujung tenggorokan, apa yang beliau katakan? Ummati, ummati, ummati. Mau mati yang dipanggil kita. Enak banget dengerin ceramah sambil nyender. Mana Pak? Di ujung hayatnya yang dipanggil kita umatnya. Beda mungkin sama orang tua kita nanti seandainya ada yang mati. Mungkin yang dipanggil bukan umatnya, yang dipanggil anaknya. Udin, Agus, Mamat. Nanti kalau bapak mau mati, bapak pesan sama kamu, tolong tanah depan kantor kelurahan jangan dijual. Emang kenapa Pak? Itu jalan raya. Begitu beliau ketika akan wafat yang dipanggil kita umatnya, maka apa pesan beliau? Ummati as-shalah, umatku jangan lupakan sholat kalian. Dalam Al-Quran ada 3 bentuk orang melakukan sholat. Apa yang pertama? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu mereka orang-orang yang melakukan sholat dengan khusyuk. Saya tanya, kamu sholatnya udah khusyuk apa belum? Bagaimana Nabi? Beliau sholatnya tahan lama karena beliau melaksanakan sholat dengan khusyuk. Bagaimana sholat yang khusyuk? Kata Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsir Jalalain, orang yang sholat khusyuk ketika dia menundukkan diri di hadapan Allah, maka dengan menggunakan perasaan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi wa subhanallahi ini
Al-Imam Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam tafsir Al-Maraghi, orang yang sholat khusyuk ketika dia menundukkan diri di hadapan Allah, maka pikirannya ingat sholat, hatinya ingat sholat, semua konsentrasi ditujukan bahwa dia sedang berjumpa dengan Allah. Anta'budallah ka'annaka tarah wa illam takun tarah fa innahu yarak. Bayangkan bahwa kita sedang melihat Allah. Kalaupun kita tidak mampu melihat Allah, maka Allah pasti sedang melihat kita. Maka itu konsentrasi. Mau sholat, pintu yang kebuka tutupin, air yang mendidih matiin, tutup saji yang kebuka tutupin. Takutnya lagi sholat, ayam naik ke atas meja. Sholatnya maghrib, nggak ada orang, kita samping meja makan lagi sholat, ayam sama kucing di atas meja. Selesai Fatihah, kita kurang konsentrasi, kita bacanya surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Itu kucing agak kabur-kabur. Malikin nas, agak kabur-kabur. Ternyata kamu kagak konsentrasi. Ilahin nas, kus. Gak tahu sholatnya. Makanya sholat yang khusyuk sesuai dengan syarat dan rukunnya, tahu ilmunya. Ada 3 orang preman baru taubat, masuk ke dalam musola. Kata tuh preman, saya jadi imam, kamu jadi makmum, ikutin saya. Siap. Allahu Akbar. Makmum, Allahu Akbar. Lagi sholat, tikus jatuh. Kata imam, hah, ada tikus. Yang belakang preman makmum, heh imam, sholat ngomong batal. Kata yang sebelah, untung gua kagak ngomong. Akhirnya ditegur sama ketua musola, heh, sholat pada khusyuk, jangan pada ngobrol, batal, ikutin saya. Siap. 3 preman jadi makmum, ketua musola jadi imam. Allahu Akbar. Sujud, Allahu Akbar. Lagi sujud, kakinya gatel. Itu imam garuk kaki, keenakan garuk, kagak sengaja tendang kepala preman. Kata di makmum preman, saya mau ikut imam. Imam nendang, saya nendang. Dia tendang barisan sebelah, juga. Barisan sebelah karena ditendang, dia tendang imam, juga. Sholat di berantem. Na'udzubillahimin. Kalau mau ngomong sebelum takbiratul ihram silahkan, mau angkat telepon silahkan, tapi manakala sudah takbiratul ihram angkat telepon, ngobrol, stop. Tiba-tiba lagi sholat HP bunyi. Senangnya dalam hati. Maaf, saya lagi sholat. Batal. Maka kita tahu ilmunya, bagaimana di dalam kita berusaha untuk melaksanakan sholat secara khusyuk. Yang kedua, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu mereka orang yang melaksanakan sholat dengan lalai. Yang ketiga, alladzina hum yura'un, yaitu mereka orang yang melakukan sholat karena ingin dilihat oleh orang lain. Maka ingat pesan
pesan Nabi kepada kita umatnya bagaimana kualitas ibadah sholat kita. Nanti ketika semua manusia telah dimatikan, berada di dalam kubur, malaikat meniup trompet sangka kalah. Kira-kira begitu, karena saya belum dapat bocoran. Mungkin kamu pernah dapat bocoran. Maka semua manusia dibangkitkan dari alam kuburnya. Nabi bangun, kocak-kocak matanya. Beliau tanya, aina ummati, aina ummati, mana umatku, mana yang dicari kita. Ketika nanti pintu surga pertama kali dibuka, maka malaikat mempersilakan kepada Nabi orang yang pertama masuk. Maka Nabi menoleh ke kanan, menoleh ke kiri, menoleh ke belakang. Beliau tanya, aina ummati, mana umatku, mana. Ketika nanti kita berada di padang mahsyar, maka seolah panas matahari sejengkal berada di atas kepala. Kita semua dalam kondisi bingung, rame. Kita minta syafaat kepada Nabi Adam. Apa kata Nabi Adam? Nafsi, 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 masing-masing. Kita minta syafaat kepada Nabi Idris. Apa kata Nabi Idris? Nafsi, nafsi, nafsi. Yang di belakang belum sarapan, pegang perut, nasi, nasi. Tapi ketika kita minta syafaat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi kita? Ummati, ummati, umatku kemari. Nanti yang datang mendapatkan syafaat adalah mereka orang yang waktu di dunia cinta kepada nabinya, orang yang senantiasa mengingat nabinya. Man azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Siapa yang mengagungkan hari kelahiranku, akan aku berikan syafaat pada hari kiamat. Mereka yang datang adalah mereka orang yang senantiasa baca sholawat. Siapa yang perintah adalah Allah. Mana ayatnya? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan ya dijelaskan dalam tafsir Asy-Sya'rawi karya Asy-Syaikh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Salawatnya Allah rahmah, salawatnya malaikat istighfar, salawatnya umat doa. Ketika kita membaca salawat pada hari Jumat, maka nanti salawat yang kita baca akan dihadapkan kepada Nabi, dan orang yang membaca salawat tersebut posisi kedudukannya dekat dengan Nabi kita Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina. Luar biasa. Saya dari dulu pengen banget ke Nurul Huda. Waktu ketemu Kiai Atok di pesantren Al-Fat Jaler, saya pengen silaturahim kemari. Ini pesantren sudah terkenal di mana-mana dengan segudang prestasinya. Alhamdulillah saya bisa hadir kemari dikawal oleh Kiai Imam. Ini Kiai Imam orang sibuk. Beliau YouTuber, sering tampil di dunia nyata dan dunia lain. Beliau juga sering terlihat di stasiun televisi, baik TV swasta maupun CCTV. Yang kedua,
Yang datang kepada Nabi adalah mereka orang-orang yang senantiasa melaksanakan ajaran Nabi. Siapa yang perintah adalah Allah. Allah nyatakan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, yang kita tiru dari Nabi ada 3 macam. Apa yang pertama? Fi aqwalihi, beliau selalu berkata dalam dimensi yang baik, baik sama kawan maupun sama lawan. 5 menit lagi, saya dikasih waktu sampai jam 11. Sekarang jam 10.50, 5 menit lagi, 5 menit lagi. Maka kita selalu berkata dalam dimensi kebaikan. Lihat bagaimana Nabi, orang yang senantiasa berkata baik sama kawan maupun sama lawan. Ketika Nabi akan berangkat hijrah, pada saat itu kafir Quraisy mereka melakukan satu sayembara. Siapa yang berhasil membunuh Muhammad, maka balasannya 100 ekor unta, kalau dinominalkan 2 miliar. Pada saat itu ada seorang kafir Quraisy yang bernama Suraqah bin Malik. Ia adalah pemuda yang tangguh, memiliki kendaraan kuda yang hebat. Dikejar Nabi beserta Sayyidina Abu Bakar, dan sebentar kuda itu tiba di hadapan Nabi. Kudanya jatuh terperosok. Tapi apa yang beliau lakukan? Tidak dimarahi, dinasehati. Dan ini terjadi 3 kali karena kemuliaan Nabi dalam dimensi perkataannya. Akhirnya Suraqah masuk ke dalam agama Islam. Jangan bully temannya, jangan rundung temannya, jangan kata-katain temannya, jangan katain bapaknya. Ini kadang-kadang nanya, bapakmu siapa? Dijawab, kamu nanya, kamu nanya. Oh. Maka berkata yang baik sama teman, berkata yang baik sama orang tua. Pulang dari mana-mana, cium tangan orang tua, ucapin salam. Saya kasih contoh cara cium tangan. 2 orang saya tunjuk dapat hadiah. Yang pertama, Habib sini. Pertama kamu, yang kedua kamu yang gemuk banget loh. Sini. Ya. Sini. Mohon izin, ini santri apa guru? Oh ya, kalau guru saya nggak berani. Santri ya. Namanya siapa Ustaz? Iqmal. Kelas berapa? Kelas 8. Kalau sudah besar mau jadi apa? Pendakwah. Sekarang kamu saya kasih kartu nama. Mudah-mudahan suatu saat kamu bisa berlatih dan saya dampingi untuk menjadi pendakwah. Dari aksi Indonesia. Siapa namanya? Adis. Kemarin dikit. Kelas berapa? Kelas 12. Kalau sudah besar mau jadi apa? Apa? Penasehat, penceramah. Oke. Adek, misal ini jadi anaknya, ini jadi bapaknya. Kalau kakak bilang 1, 2, 3, kamu bilang action, kamu ucapin salam, kamu jawab salam, kamu cium tangan papa.
1, 2, 3. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cium tangan papa. Bagus. Ini contoh cium tangan yang benar. Cium tangan pakai hidung, karena di luar sana ada yang cium tangan pakai jidat, pakai pipi, jenggot, leher. Maka cium orang tua guru yang lebih tua, ciumnya pakai hidung. Sekali lagi, 1, 2, 3. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tangan. Alhamdulillah. Terima kasih Adis, karena kamu berani maka kamu dapat hadiah dari kakak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan ayah, tolong anaknya dituntun. Anaknya dituntun ayah. Mohon maaf ayah kejedor ya. Maaf ya ayah. Maafkan anakmu ayah. Yang kedua, fi as'alihi, bagaimana beliau berbuat selalu dalam dimensi yang baik. Maka itu beliau diberikan gelar wa innaka la'ala khuluqin azim. Kau ya Muhammad mendapatkan memiliki akhlak yang agung. Ada akhlak itu ada 4 macam. Yang pertama akhlakun hasanun, akhlak yang baik. Contoh, kamu lagi naik motor, ditabrak odong-odong, kaca spion pecah, kamu nggak marah, cuma minta ganti. Akhlakun karim, akhlak yang mulia. Kaca spion pecah, kamu nggak marah, kamu nggak minta ganti, yang nabrak dinasehatin. Yang ketiga akhlakun azim, akhlak yang agung. Yang nabrak nggak dimarahin, kagak dinasehatin, yang nabrak dikasih duit 3 juta. Ada di sini yang begitu? Mana orangnya? Nanti kalau ketemu di jalan saya, yang terakhir namanya akhlakun mazmumah, akhlak yang tercela. Maka oleh karena itu ada dimensi perbuatan kita selalu mencontoh beliau. Beliau ditinggal wafat oleh ayah umur 2 bulan dalam kandungan. Ditinggal wafat oleh ibunda 6 tahun saat beliau 6 tahun. Ditinggal wafat oleh ayahanda, oleh kakenda 8 tahun. Tetapi beliau tetap meningkatkan kualitas dirinya dengan ilmu pengetahuan. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Aku dididik oleh Tuhanku, maka baguslah pendidikanku. Oleh karena itu, isi otak kita dengan ilmu pengetahuan. We become what we think about it. Kita akan menjadi seperti apa yang kita pikirkan. Nelson Mandela berkata, ilmu pengetahuan adalah senjata yang paling ampuh untuk mengubah dunia. Maka oleh karena itu pesan kakak lagi belajar, jangan dulu kenal C-I-N-T-A. C, curi-curi pandang. I, inginnya ketemu. And no time without you. Terus terang adalah segalanya. Akhirnya ditolak lagi. Kalau imannya kuat jadi introspeksi. Kalau imannya nggak kuat khawatir kena pergaulan bebas, terbius, sekolahnya tidak lulus, harapannya jadi pupus, wajahnya tidak mulus, rambutnya seperti pohon kaktus. Kalau bicara suka jayus, sukanya pakai baju bagus, padahal mirip layangan putus. Keluar rumah jalan gak becus, akhirnya ditabrak bus, lama kemudian mampus.
Na'udzubillahimin. Yang terakhir fi ahwalihi, bagaimana sikap tingkah laku Nabi beliau dari bangun tidur sampai tidur lagi. Lihat ada Nabi kalau mau tidur menghadap kiblat, tangan di bawah pipi, baca doa. Bangun tidur baca doa, sebelum wudhu cuci tangan. Kenapa habis tidur kita harus cuci tangan pakai sabun? Karena kita nggak tahu lagi tidur ini tangan ngayap kemana. Kadang ke hidung, kadang ke kuping, kadang ke mulut, kadang ke leher, kadang ke belakang, kadang ke bawah, kadang tidak. Bagaimana beliau mendapatkan gelar Al-Amin, Ad-Da'i, Mubashiran, Nadhiran, Sallallahu ala Muhammad, Nabi, Rasul, Khatamur Rusul. Ini adalah gelar yang dimiliki oleh Nabi kita. Maka kita bersikap seperti apa yang beliau contohkan. Siddiq, amanah, tabligh. Yang tahu arti sidik, amanah, tabligh, fatonah, adik yang putra maju, kakak dapat, kakak kasih hadiah. Sini, ayo. Arti sidik, amanah, tabligh, fatonah, yang bisa maju dapat hadiah. Hadiahnya nambah lagi dari kantong yang sebelah sini. Ayo cepetan, waktu. Sidik, amanat, tabligh, fatonah artinya apa? Ada yang tahu sini? Iya, sini. Nah, kamu. Nah, oke, cepetan. Arti sidik, nama saya. Nama kamu siapa? Angga. Oh, sidik artinya jujur, benar. Amanat, terpercaya, tabligh, menyampaikan, fatonah, cerdas. Alhamdulillah. Mau hadiah ini apa yang di kantong bagian bawah? Terserah saya. Oke, kita taruh ini. Kita lihat berapa hadiahnya. Terserah saya. Terserah saya. Kita hitung dengan sama-sama. 1, 2, 3. Masya Allah, bilang alhamdulillah. Orang bersyukur langsung ditambah rezekinya. Berapa yang akan dia terima? 1, 2, 3. Masya Allah. Alhamdulillah. Satu, dua, tiga. Mulai. 1, 2, 100.000. Alhamdulillah. Terima kasih. Silakan. Ya, alhamdulillah. Maka kita teladani Nabi, perkataan, perbuatan, sikap dan tingkah laku Nabi. Ingin rasanya kakak bicara panjang, namun waktu sudah habis. Insya Allah kita jumpa kembali. Lihat ceramah kakak banyak di YouTube, Dani Aksi Official. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Bagi yang ingin bertanya bisa langsung ke nomor kakak, tulis 081 584 181 560. Kakak ulangi 081 584 181 560. Demikian dari kakak. Mohon maaf para kiai, para guru apabila ada kata-kata yang salah, sikap yang kurang sopan. Kakak akhiri dengan pantun. Tolong bilang kakak, palinglah enak duduk di taman untuk menghilangkan hati yang sedang baper. Kata Ustadz Dani ceramah udah siang jangan kelamaan, karena semakin siang perut udah
jalan-jalan ke kampus Gajah Mada. Tidak lupa membawa barang antik dari Baja. Kakak bangga dan salut sama siswa-siswi Pondok Pesantren Nurul Huda. Siswinya cantik-cantik, siswanya biasa-biasa aja. Biasa maksudnya lubang hidungnya 2, matanya 2. Buah manggis, buah rambutan, buah salak, buah durian. Itulah nama buah-buahan. Kuntilanak naik sepeda. Naik sepeda nabrak tiang listrik. Kuntilanak bego. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.